Shalom, selamat berjumpa kembali di edisi Rehat Kamis 1 Mei 2025. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga pada hari ini kita boleh memasuki hari pertama di bulan 5 tahun 2025 ini. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita pada saat ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh memasuki hari pertama di bulan 5 2025. Semuanya itu boleh kami nikmati karena berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan belajar akan firman-Mu. Tolong berikan kami hikmat Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi sukacita bagi setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita dari Yesaya pasal 5 ayat 11 sampai ayat 17. Firman Tuhan, sungguh celaka orang yang bangun pagi-pagi dan langsung mencari minuman keras, lalu duduk-duduk sampai malam hari, mabuk terbakar oleh anggur. Kecapi dan gambus, rebana dan suling, serta anggur menyertai pesta-pesta mereka. Tetapi perbuatan Tuhan tidak dipandang, dan karya tangannya tidak dipedulikan. Sebab itu, umatku harus pergi ke pembuangan, karena mereka tidak mengerti apa-apa. Orang-orang yang mulia akan kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Sebab itu, dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lebar-lebar, dan akan mengangakan mulutnya tidak terhingga. Sehingga ke dalamnya lenyaplah kesemarakan dan keramaian Yerusalem, keriuhan dan kegirangan di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang sombong akan direndahkan. Tetapi Tuhan semesta alam memang maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Domba-domba akan makan rumput di sana seperti di padangnya sendiri. Anak-anak kambing akan mencari makan di reruntuhan rumah orang kaya. Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini adalah celakalah mereka yang melawan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kemerosotan moral dan spiritual pada diri manusia disebabkan oleh kesenangan dunia, seperti kegemaran akan uang dan harta serta kegemaran akan kekuasaan. Kesenangan dunia dapat menjadi perangkap yang membuat kita lupa akan Tuhan. Kemerosotan moral dan spiritual pada ayat 11 sampai ayat 12 menggambarkan bangsa Israel telah meninggalkan Tuhan dan hidup dalam kemerosotan moral dan spiritual. Bangsa Israel lebih suka minum anggur dan hidup dalam pesta pora daripada mencari Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Ini adalah contoh bagaimana kesenangan dunia dapat menjadi perangkap yang membuat kita lupa akan Tuhan. Kemudian di ayat 13 sampai ayat 15 digambarkan bagaimana Tuhan telah menghukum bangsa Israel atas kemerosotan moral dan spiritual mereka. Bangsa Israel akan dihukum dengan kelaparan, kekeringan, dan peperangan. Ini adalah contoh bagaimana kemerosotan moral dan spiritual dapat memiliki konsekuensi yang serius.
Selanjutnya di ayat 16 sampai ayat 17 menggambarkan tentang bagaimana Tuhan masih memanggil bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Bangsa Israel masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan kemerosotan mereka dan hidup dalam kebenaran. Lalu bagaimana dengan umat Tuhan saat ini? Apakah kita telah meninggalkan Tuhan dan hidup dalam kemerosotan moral dan spiritual? Ataukah kita telah menjadi budak dari kesenangan dunia dan kehilangan fokus pada Tuhan? Apakah kita telah mempertimbangkan konsekuensi dari kemerosotan moral dan spiritual? Apakah kita telah meminta ampun untuk kembali kepada Tuhan? Mari kita menjalani kehidupan ini dengan menerima kasih karunia Tuhan dan kembali kepadanya. Amin. Kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu kami terus hidupi dalam menjalani kehidupan ini. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anak-anak Tuhan yang boleh menerima berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Apapun bentuknya Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan saja, dan Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan setiap sukacita mereka. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh saat ini, yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sama akan senantiasa menolong mereka, menguatkan dan menyembuhkan mereka. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan senantiasa kuatkan dan hiburkan. Berkati setiap peran kami masing-masing Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga Engkau berkati, sebagai ibu rumah tangga Engkau berkati, sebagai anak-anak Tuhan juga berkati, bahkan berkati oma opa atau kakek nenek dalam menjalani usia indah anugerah Tuhan. Segala usaha rencana pekerjaan kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa dan bertahta dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Lanjut hidup dan kehidupan kami Tuhan, kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepadamu. Jawablah setiap permohonan dan doa-doa kami sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.